Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Ayu Anggraini, NPM 22991037 dari Institut Teknologi dan Sains Mandala Jember. Saya adalah salah satu mahasiswa peserta pertukaran mahasiswa merdeka di Universitas Bandar Lampung Program Studi Ilmu Komunikasi. Tujuan saya membuat video ini adalah selain untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Public Speaking and Presenting dari Bapak Denu, juga saya ingin sedikit sharing atau bercerita tentang kenapa sih mau ikut PMM, kenapa sih ambil ilmu komunikasi, atau kenapa pilih UBL gitu. Nah, jadi sekarang saya ingin menjawab mungkin beberapa pertanyaan dari teman-teman sekalian tentang itu ya. Yang pertama, kenapa sih apa aja sih program dari MBKM ini gitu? Apa sih MBKM gitu? MBKM itu adalah Merdeka Belajar Kampus Merdeka gitu. Jadi di dalam MBKM itu ada 4 program, yaitu satu, kampus mengajar, yang kedua itu ada pertukaran mahasiswa merdeka, yang ketiga itu wirausaha merdeka, dan yang keempat itu magang dan studi independen bersertifikat. Nah, yang saya ikuti ini yaitu pertukaran mahasiswa merdeka. Kenapa saya lebih mengikuti ini? Karena menurut saya PMM ini itu lebih umum gitu. Jadi kayak kita cuman kuliah biasa tetapi di luar pulau gitu. Kalau kampus mengajar kan ya kita mengajar gitu. Jadi mengajar juga tapi di sekolah lah, di sekolah gitu. Dan kalau dari saya sendiri, kenapa saya ambil PMM, karena saya jujur saya tuh nggak ada basic untuk mengajar gitu, jadi saya lebih pilih PMM ini. Dan awal mula saya memutuskan untuk PMM ini ya, saya tuh dapat info dari grup WhatsApp yang infonya itu dari dosen. Nah, itu tuh bilang kalau sebentar lagi tuh ada pembukaan PMM angkatan 2. Jadi saya mulai mencari-cari informasi. Lalu yang pertama kali tuh saya ikut live streaming di YouTube-nya Kemendikbud, yang waktu itu yang menyatakan bahwa Menteri Pendidikan itu menyebutkan akan dibukanya lah program PMM ini. Nah, saya mengikuti mulai dari situ, dan awal pendaftaran itu kalau tidak salah Maret atau enggak April. Nah, mulai dari situ dikasih waktu 10 hari untuk menyiapkan berkas-berkasnya lah gitu. Menurut saya itu waktu yang cukup ya gitu, untuk mungkin ya sedikit banyak lah ya gitu untuk menyiapkan berkas. Dan berkas-berkasnya itu ya dari seperti surat domisili, keterangan sehat, terus surat izin dari PT asal perguruan tinggi gitu. Terus juga ada banyak lah, ada nilai-nilai juga. Nah, dari Maret atau April itu, setelah pendaftaran selesai, ada tes kebinekaan. Tes kebinekaan itu ya umum lah, kita ditanya tentang toleransi kita kepada saudara yang berbeda agama gitu. Lalu setelah itu ada fase menunggu juga sebelum memang dinyatakan lulus. Nah, kita itu diberi kesempatan untuk memilih 2 universitas yang ingin kita datangi. Nah, di situ saya awalnya saya tuh ingin memilih Universitas Sriwijaya Palembang. Kenapa di sana? Karena ya saya pengen aja milihnya itu di Pulau Sumatera gitu. Tapi di situ di Universitas Sriwijaya prodi yang saya inginkan itu nggak ada gitu. Saya kan emang dari awal pengen ambilnya tuh ilmu komunikasi, karena menurut saya ilmu komunikasi itu kan kita mempelajari cara kita berkomunikasi dengan seseorang gitu, dengan semua orang, dan itu pasti akan sangat penting untuk kehidupan kita gitu, untuk sehari-hari. Dan sedangkan saya tuh basic dari awalnya tuh manajemen bisnis, jadi pasti nanti akan ketemu dengan klien-klien. Jadi bagaimana komunikasi yang baik dan benar itu pasti akan sangat dibutuhkan. Lalu di Sriwijaya itu tidak ada, makanya saya kata dosen kaprodi saya untuk coba memilih yang lain gitu selain Sriwijaya gitu. Kalau memang kamu maunya tetap di Sumatera, cari aja yang lain. Waktu itu saya coba buka Universitas Bandar Lampung, dan di sini
di Universitas Bandar Lampung ini ada prodi yang ditawarkan, yaitu ilmu komunikasi ada, dan matkul yang ditawarkan juga lengkap gitu. Jadi saya memutuskan untuk pilihan pertama itu adalah Universitas Bandar Lampung. Dan yang kedua tuh pilihan yang kedua itu yaitu Universitas Negeri Medan di Sumatera Utara. Nah, waktu itu saya sempat pesimis nih, masuk nggak ya di Universitas Bandar Lampung, karena kan kuotanya waktu itu cuma 100. Nah, lalu ketika ada update pendaftar di Instagramnya pertukaran mahasiswa, di situ terlihat jumlah mahasiswa yang mendaftar di Universitas Bandar Lampung tuh sudah mencapai 300 lebih gitu, dan ada nggak ya nama saya di salah satu itu gitu. Saya sempat pesimis di situ. Tapi ketika pengumuman, alhamdulillahnya nama saya dapat urutan yang lumayan, urutan pertama 10 pertama gitu, dan dinyatakan lolos di Universitas Bandar Lampung sebagai pilihan pertama saya. Tapi dari pendaftaran ke pengumuman itu juga bukan waktu yang sebentar, waktu yang lama, hampir sebulan atau berapa minggu gitu, lupa, pokoknya lama. Dan abis itu setelah pengumuman itu kita masih ada menunggu lagi, yaitu fase tiket. Nah, menunggu lagi untuk tiket itu. Dan waktu itu jadwalnya tuh antara tanggal 1 sampai tanggal 3 untuk kloter 5 di beberapa universitas lah, ada salah satunya itu Universitas Bandar Lampung. Nah, kebetulan saya dapat di tanggal 1-nya. Jadi waktu itu tanggal 31 saya malam, jam 10 malam itu saya berangkat dari kampus asal saya ke bandara saya gitu. Kita berangkat jam 10, jam 11 siang itu kita take off. Lalu sekitar jam setengah 1, jam 1-an kita itu transit di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Lalu berangkat lagi kita itu sekitar jam 3, jam 3:30, 4. Kita berangkat dari Soekarno-Hatta ke Bandara Raden Inten. Tapi di situ sebelum kita berangkat dari Soekarno-Hatta ke Raden Inten, ada sedikit trouble lah di pesawatnya gitu. Tapi cuma 10 menit aja gitu. Lalu kita terbang, nggak sampai 1 jam, paling cuma 30 atau 40 menitan kita sampai di Bandara Raden Inten gitu. Kita sampai, dan ketika di atas udara itu keadaannya lagi gerimis, tapi alhamdulillahnya belum hujan. Nah, baru hujannya itu ketika pesawat landing. Nah, pas landing itu barulah hujan deras mengguyur Lampung. Dan di situ saya ngerasa itu kayak, beneran gak sih ini udah sampai Lampung gitu. Gak nyangka ya, gak pernah kemana-mana, gak pernah keluar kota, apalagi sampai keluar pulau gitu, sampai sejauh ini gitu, ternyata aku bisa gitu deh. Lalu kita tuh turun, kita nunggu koper, terus kita di situ kita udah dijemput. Nah, ada lucunya, ada salah satu mentor kita, dia itu di sebelahnya kalau bahasa Jawanya tuh caga, caga itu tiang bawa tulisannya tuh PMM 2 UBL, tapi beliau tuh nggak berkoar-koar. Terus tapi akhirnya kita tuh ketemu juga sama temen yang beda daerah gitu, kita akhirnya saling sapa. Lalu setelah dari bandara kita pulang menuju ke kos gitu, dan di situ ada tulisan tuh gede banget gitu, tulisannya selamat datang di Bandar Lampung. Wow, ternyata sampai juga di Bandar Lampung. Nah, itu kita sampai kos tuh sekitar jam 6-an lah gitu. Terus istirahat, baru ke hari Senin kalau nggak hari Selasa atau Rabu gitu. Rabu kita baru diajakin untuk tur kampus, lihat-lihat kampus UBL tentunya, dan juga dikasih tahu ini kelas-kelasnya nanti, prodi-prodi ini begitu. Di situ saya speechless sih ya. Universitas Bandar Lampung ini ternyata gede beneran dia gitu, ternyata ada Alfamart beneran ya gitu. Jadi kayak
wah ternyata Lampung seperti ini ya. Dan um, culture shock yang saya rasakan pertama kali yaitu ternyata Lampung panas ya gitu. Dan oh ternyata makanannya Lampung asin gitu. Tapi so far setelah 1 bulan tinggal di Lampung, jadi kayak udah betah, udah biasa sama kepanasan ini, terus juga udah biasa dengan makanan-makanan ini, sudah bisa lah menyesuaikan begitu. Jadi sekarang sih udah mulai bisa beradaptasi, sangat beradaptasi sih. Dan sekarang tuh sudah yang lumayan nyaman banget gitu. Jadi mungkin kalau disuruh pulang sekarang tuh kayak janganlah, pulangnya nanti-nanti aja gitu. Dan ya itulah sedikit cerita dari saya pribadi tentang pengalaman perjalanan PMM dari rumah, dari asal ke Lampung ini. Dan ya culture shocknya Lampung lah gitu. Saya pribadi memohon maaf apabila ada kesalahan dari segi tutur kata atau perilaku gitu. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah gitu. Dan saya berterima kasih yang sudah berkenan menonton ini, dan terima kasih juga kepada Pak Dino yang telah memberi tugas ini. Dan semoga cerita saya ini ada sedikit manfaat atau hal menarik yang bisa diambil. Akhir kata dari saya pribadi, saya Novita mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.